pasal persangkaan di atas ancaman 5 tahun sudah terpenuhi. Jadi kenapa nggak ditahan? Kan begitu. Kalau yang di dalam media sosial yang berkembang sekarang ini ada suara rekaman suami dari klien kami, saya belum berani menyatakan bahwa itu benar atau tidak. Terhadap itu kami kemudian melakukan upaya hukum lain, yaitu menyurati Bapak Kapolri Seki Irwasum Lewat 1 pekan sudah, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gledis di Polda Metro Jaya. Namun hingga sampai saat ini, pihak kepolisian nampaknya tak kunjung mengambil langkah lanjutan apa-apa. Hal itulah yang kemudian disayangkan oleh pihak Reza Gledis. Terlebih, menurut Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum, Nikita disebut-sebut masih saja menyerang kliennya tanpa berhenti, walaupun saat ini dirinya sudah berstatus tersangka. Lantas, seperti apa luapan kekecewaan pihak kuasa hukum Reza Gledis? Serta benarkah pula pihak Reza masih menaruh harapan agar Nikita bisa ditahan? Kami sebagai kuasa hukum klien kami menyatakan keberatan terhadap apa yang sudah menjadi kebijakan Direktur Cyber Polda Metro Jaya, karena sudah tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka seperti itu. Jadi alasan pertama adalah setelah kedua tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, salah satu tersangka dengan inisial NM setiap hari, bahkan lebih dari 1 kali setiap hari melakukan satu konten di media sosial menyerang martabat klien kami, dengan juga melakukan pengancaman, sampai body shaming juga seperti itu. Ini kan mengganggu kenyamanan klien kami. Ini kan merupakan sebuah pidana-pidana yang berulang terhadap laporan klien kami yang sekarang ini. Nah, yang kedua juga kami sampaikan bahwa kembali kepada tentang unsur objektif itu terkait pasal yang sudah dipersangkakan dengan ancaman lebih 5 tahun. Saya pikir segeralah lakukan penahanan sebelum hal ini menjadi sebuah hal-hal yang salah di depan mata masyarakat. Karena apa? Ini akan menjadi sebuah tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap penyidik bahwa siapa yang dekat dengan kekuasaan akan menjadi menang. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Mau dia ngomong. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia. Sambil jalan. Dok, pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih, Dok? Semua sama di mata hukum mau siapapun semua sama di mata hukum. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah silakan aja. Ketika sudah ditersangkakan dengan memenuhi pasal 21 ayat 1 dan ayat 4, unsur subjektif sudah menjadi unsur objektif, dan unsur objektif terhadap pasal persangkaan di atas ancaman 5 tahun sudah terpenuhi. Jadi kenapa nggak ditahan? Kan begitu. Kekecewaan pihak Reza Gledis pun tak berhenti sampai di situ saja. Lebih dari itu, pasalnya kini telah berhembus pula sebuah isu baru yang menduga pihak penyidik memberikan izin kepada salah satu terlapor untuk meminjam pakai telepon genggam yang sejatinya sudah ditetapkan sebagai barang bukti. Sebuah dugaan yang belum terbukti kebenarannya, namun sudah berhasil membakar amarah pihak Reza. Dan selain itu, pihak Reza pun ikut menyayangkan keputusan pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang baru menetapkan 2 nama sebagai tersangka. Padahal,
Dalam laporan tersebut, Reza Gladys melaporkan 4 orang nama. Terhadap laporan klien kami ya, yang sekarang ada di Polda Metro Jaya terkait ya tindak pidana dugaan pemerasan, kami merasa bahwa pertama, tersangka itu nggak boleh 2 terhadap 4 peristiwa hukum yang sebelum kami sampaikan ya. Yang kedua, kami keberatan juga terhadap barang bukti yang sudah dipinjam pakaikan terhadap yang terlapor dengan inisial Dr. O, karena di pasal 44 ayat 2 dijelaskan dan tegaskan barang bukti itu ya tidak benar dipinjam pakaikan sebelum tuntas. Saya nggak suka masa mewawancarai saya bukan ngomongin prestasi. Coba kita berpikir secara logika sehat ya. Bagaimana ceritanya alat bukti yang disita itu dipinjamkan? Coba, apa tidak menjadi mengkaburkan barang bukti, alat bukti? Apa itu nanti tidak dihilangkan? Coba berpikir deh kita secara sehat ya. Ini penegak hukum mau menyidik atau menyelidiki suatu kasus ini untuk ditelusurin lebih dalam, tapi disita pinjam. Saat dipinjam ya baru bisa dihilangkan atau dikaburkan. Itu bagaimana konsepnya? Kecuali tadi hakim sudah memutuskan bahwasanya sudah selesai nih semuanya, oke ini dikembalikan atau memang disita selamanya, begitu ya. Kalau kami yakin ya, tapi itu kan kembali juga terhadap bagaimana penilaian penyidik ya. Itu juga diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 di pasal 18, itu penilaian penyidik. Tetapi kami yakin ada keterkaitan peristiwa hukum terhadap apa yang kami sampaikan, sehingga kami keberatan terhadap barang bukti yang sudah dipinjam pakaikan. Kenapa? Karena terhadap barang bukti elektronik itu kan sudah seharusnya ya mendapatkan perlakuan khusus untuk mengambil pembuktian-pembuktiannya. Dan kalau kita mengacu kepada Perkap, itu diatur dalam Perkap 6/2019 di pasal 39 ya, ada perlakuan khusus untuk itu. Jadi kalau 1 hari disita, besoknya kemudian dipinjam pakaikan, ini perlakuan khususnya mana gitu ya. Jadi kan seperti sembarangan ya. Mohon maaf ya, saya pikir ini ada dugaan menghalang-halangi penyidikan ya. Sementara itu, rasa kecewa yang kadung bercampur satu dengan rasa geram telah mendorong Julianus Paulus Sembiring untuk melaporkan Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya ke Inspektur Pengawasan Umum Polri alias Irwasum Polri atas dugaan tidak melaksanakan normatif hukum acara pada tanggal 26 Februari 2025 kemarin. Sebuah langkah yang kemudian mendapatkan sindiran cukup pedas dari pengacara senior Togar Situmorang yang menganggap aksi itu adalah dugaan intervensi. Lantas, apa sebenarnya yang mendorong Julianus untuk mengambil langkah itu? Ya, jadi begini. Saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan kami penyidik ya, bukan hanya di Polda Metro Jaya ya, tapi juga khusus kepada rekan penyidik dan atasan penyidik di Polrestabes Medan yang juga di situ ada laporan klien kami atas nama Dr. Andreas, bahwa kitab suci kita tentang hukum acara itu adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Ya, tapi kalau kemudian ada teman-teman penyidik mengacu kepada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, kami tidak juga boleh membantah itu. Tetapi itu aturan internal ya. Aturan internal bagaimana kemudian penyidik melakukan tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan. Tetapi kalau kemudian Perkap itu menjadi acuan paling tinggi dan tidak mengindahkan Undang-Undang 81 sebagai azas formil ya, hukum acara yang utama, kami merasa bahwa itu adalah perbuatan yang sangat keliru begitu. Sehingga terhadap itu kami kemudian melakukan upaya hukum lain, yaitu menyurati Bapak Kapolri Seki Irwasum untuk kemudian
mengambil sikap terhadap ini agar kitab suci kita, ya hukum acara sebagai penegak hukum, ditegakkan dalam persoalan laporan klien kami. Saya bingung kenapa polisi dalam hal bekerja itu harus diintervensi, apalagi kan sudah jadi tersangka. Harusnya pelapor itu ikut proses yang memang diatur di dalam aturan hukum yang berlaku. Nah, terkait penyidik, harusnya kita dari PH ataupun sebagai advokat itu mengerti bahwa penyidik itu bekerja itu berdasarkan pasal 7 KUHP, dan juga tugas dan wewenangan penyidik itu sudah pasti diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang 28 tahun 1997. Nah, ini harus kita hormati, kita hargain. Apalagi status seseorang baru ditetapkan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro, sebagai tersangka. Hak-hak tersangka itu harus juga dilindungi. Harus juga betul-betul jangan adanya sesuatu yang akan melanggar hak azazi dari tersangka itu sendiri. Saya rasa pihak pengacara pelapor paham itu. Di lain kisah, kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Nikita Mirzani sebagai tersangka, belakangan ini telah dibumbui pula dengan hadirnya rekaman suara yang menggemparkan. Di mana dalam rekaman tersebut terdengar jelas suara wanita yang diduga Nikita Mirzani sedang melabrak At-Taubah Mufid selaku suami Dr. Reza Gladys. Lantas, seperti apa Julianus Paulus Sembiring menanggapi rekaman tersebut? Dulu pertanyaan gua nggak bisa, lo nggak bisa kayak begitu. Lu yang bikin perkara, lu yang bikin masalah, gua yang dijahatin sama kalian. Dengerin ya, nggak bisa. Gua kalau dibayar profesional, ya, lebih dari segitu harganya. Oke, tahu, ya. saya tahu. Ya udah, kenapa lu bilang gua meres di mana gue? Buktiin kalau gua ada meres kalian. Meres di mana gua? Gua komunikasi aja terakhir gua di Pattaya. Meres di mana gue? Enggak, lu jawab. Ayo, lu mau ketemu, ayo. Tapi lu jawab. Gua meres di mana? Apa yang gua peres dari kalian? Jangan dulu sekarang ribut-ribut di sini. Nggak ada ribut-ribut, lu yang ribut-ribut kok, lu yang nantang-nantangin di story. Gua mah nggak ada. Gua nggak ada takut. Enggak, lu jelasin dulu. Lu jelasin, itu anak buah lu semua, dayang-dayang lu, si Panda lah, si Sumbing lah, si inilah, si itu. Bilang gua meres apa gue? Gua tanya, jawab dulu. Itu kapan kita ketemu? Enggak, lu jawab dulu pertanyaan gue. Ya, biar kita selesaikan. Lo iya, selesai, tapi nggak bisa. Gua nggak mau gua dibilang gua meres. Gua kalian tuh belum pada buta kan matanya. Kalau yang di dalam media sosial yang berkembang sekarang ini ada suara rekaman suami dari klien kami, dan kemudian ada rekaman yang lain ya. Saya belum berani menyatakan bahwa itu benar atau tidak, karena apa yang sudah kami sampaikan sebagai bukti di dalam laporan klien kami sekarang sudah menjadi wewenang penyidik ya. Tapi kami pastikan nanti di dalam persidangan ya, peradilan, semua itu akan kita buka ya secara terang benderang, diperdengarkan dan diperlihatkan apakah memang rekaman yang sekarang sedang beredar benar seperti itu nantinya di persidangan, seperti itu ya. Tak dapat dipungkiri, huru-hara kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare memang tidak lepas dari label overclaim, alias klaim berlebihan dan menyesatkan, yang disematkan dokter detektif kepada beberapa produk skincare lewat konten reviewnya.
Konon, hal itu pula yang menjadi akar dari kemelut hukum yang ada sekarang ini. Ketika ditemui kemarin, Julianus Paulus Sembiring pun membagikan pendapat terbaru bahwa penggunaan label overclaim oleh Doktif ternyata tidak tepat di mata hukum. Lantas, seperti apa penjelasan Julianus terkait hal itu? Jadi berdasarkan apa yang terjadi di media sosial, ada narasi-narasi terkait bahwa produk milik klien kami ini direview oleh yang namanya akun dokter detektif dan influencer yang sekarang sudah menjadi tersangka dengan inisial NM dengan narasi overclaim. Nah, perlu kami jelaskan bahwa overclaim itu apa? Ya, sebenarnya klien kami ini tidak takut dan tidak khawatir terhadap pernyataan narasi overclaim. Kenapa? Karena overclaim itu tidak diatur dalam regulasi di Badan POM tersendiri. Yang ada adalah tentang teknis klaim kosmetika yang diatur dalam Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Overclaim itu tidak benar, itulah narasi perbuatan melawan hukum. Ya, kalau kita berbicara masalah klaim itu pengertiannya adalah pernyataan tentang manfaat, mutu, dan keamanan sebuah produk. Bukan tentang soal komposisi, kadar yang dikandung dalam produk itu. Ya, jadi kan sering disampaikan oleh akun Doktif itu ya, dan kemudian para influencer yang sekarang sudah menjadi tersangka, bahwa overclaim itu terkait masalah kurang atau lebihnya kadar atau komposisi dalam produk. Itu salah, Yang saya katakan itu salah, ya. Jadi kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa klien kami takut terhadap narasi overclaim yang berkaitan terhadap kurang atau lebihnya kadar komposisi produk klien kami, saya sampaikan ya, dalam kesempatan ini, silakan kalau ada yang mempunyai bukti terhadap itu, silahkan laporkan, ya. Kami akan hadapi. Tapi ingat, ketika kalian membuat laporan yang sifatnya fitnah, kami akan laporkan balik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.